Oh iya, ada 3 pertanyaan. Ayo nama ingat KB. Ya, ayo, emang hafalan saya itu lemah, nggak bisa langsung nangkep gitu ya. Lama, makanya saya kalau baca buku itu lama. Tanya sama istri, kok baca buku ditanya nggak balik-balik. Ya dihafal dulu, ini dihafal. Kalau baca doang hilang, harus dihafal. Nah, pertama jumlah jamaah Jumat. Ya, berapa sih jumlah jamaah sholat Jumat yang harus ditunaikan? Nah, kita bicara mazhab Syafi'i dulu. Ya, di dalam mazhab Syafi'i itu ada 2 pendapat. Pertama, jamaah sholat Jumat itu wajib 40 orang. Yang kedua, jamaah sholat Jumat cukup 12 orang. Ya, cukup 12 orang. Kenapa bisa beda pendapat seperti ini? Karena beda di dalam meneliti hadis. Jadi dilihat dari satu peristiwa ketika Nabi sedang khutbah dan jumlah daripada sahabat itu cukup banyak. Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba ada kafilah yang lewat. Ini kafilah dagang bawa berbagai macam barang dagangan. Ya. Ini kan orang Arab itu kalau pengen beli barang nunggu apa? Nunggu rombongan datang. Rombongan dari Yaman, rombongan dari Syam, ila fi Quraisy, ila fi rihlatash syita'i was-shaif, perjalanan ke Yaman dan perjalanan ke Syam. Ya. Kalau ada kafilah dagang lewat, itu langsung keluar rumah berebutan, takut barang kehabisan. Nah, sama ketika Nabi sedang khutbah Jumat, ini mendengar rombongan dagang datang, tiba-tiba apa? Jamaah bubar. Bubar ya. Kenapa? Takut kehabisan itu barang. Akhirnya pada beli barang. Nabi lagi khutbahnya song-song banget. Ya. Jadi yang bertahan itu ya model-model kayak Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, sahabat-sahabat yang apa? Yang sudah paham saja, ya. Sahabat-sahabat yang masih awam itu apa? Bubar semuanya. Ya, berebut apa? Berebut belanja, ya. Nah, kemudian di sanalah para ulama berbeda pendapat. Ini ketika itu jamaah bubar, ini yang sisa di masjid itu berapa? Ya, sisanya itu 40 atau 12. Ya. Yang bilang 40, mereka itu mengatakan, oh ternyata setelah mereka jual beli, mereka balik lagi ke masjid, itu jumlahnya ada 40. Makanya para ulama mengatakan paling sedikit jamaah sholat Jumat 40. Nah, sebagian ulama yang kedua yang berpendapat 12 orang itu mengatakan enggak, mereka tuh enggak balik lagi. Sehingga sisanya ada 12 orang. Dengan 12 orang itu Nabi tetap melanjutkan Jumat. Nah, maka apa? Paling sedikit Jumat itu 12 orang. Nah, jadi ada dua pendapat. Mana yang paling kuat? Yang paling kuat itu yang 40, ya. Makanya ini menjadi praktek di kita, tidak sah Jumat kecuali dengan 40 orang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah perempuan itu dihitung sebagai dihitung masuk jumlah 40 atau tidak gitu ya. Perempuan itu tidak masuk jumlah 40, ya. Artinya yang dihitung 40 itu hanyalah laki-laki saja. Jadi kalau ada laki-laki 40 orang, laki-laki pun kan syaratnya dia dalam keadaan tidak musafir. Yang musafir itu tidak terhitung 40 orang. Kemudian dia yang baligh, ya, anak kecil walaupun ada tidak dihitung 40. Nah, jadi laki-laki yang memenuhi syarat itu harus ada 40 orang, ya. Artinya apa? Artinya kalau laki-laki sudah ada 40 orang, kemudian hadir perempuannya dan anak kecilnya dan lain sebagainya, ya, Jumatan mereka itu sah. Kenapa? Karena sudah ada 40 orang laki-laki dengan syarat-syarat tersebut. Nah, kemudian bagaimana kalau laki-laki ada 20, perempuan ada 20? Kan jumlahnya pas 40. Apakah wajib mendirikan Jumat? Nggak wajib. Kenapa? Karena yang dihitung itu hanya laki-laki saja. Jadi para perempuan itu ketika ikut sholat Jumat, mereka itu hanya sekedar sah saja sholatnya, ya, bukan masuk hitungan daripada jumlah
jamaah sholat Jumat. Nah, itu disebutkan dalam kitab-kitab fikih ya, banyak sekali. Kemudian yang ketiga, nah, pertanyaan yang ketiga ini kela-kela. Yang ketiga ini kedengaran pertanyaan jumlah rakaat perempuan nyerah we nyerah hati lu naon khutbah diulang-ulang khutbah diulang-ulang bagaimana hukumnya? Sah ya, sah. Yang penting rukun khutbahnya sudah tercapai. Jadi kalau rukunnya sudah dibaca, maka khutbahnya itu isinya boleh apa saja ya, dan boleh dengan bahasa apa saja, bahkan dengan diulang-ulang. Misalkan ya, jamaahnya bukan cuma orang Indonesia gitu kan, orang Inggris ada, orang Cina ada, orang Zimbabwe ada gitu. Akhirnya Ustadz Oto itu kan berkhutbah dengan 7 bahasa. Amin toy. Entah Oto anaknya mungkin katanya. Ya, khutbah dengan 7 bahasa. Materinya sama tapi diulang-ulang pakai 7 bahasa misalkan. Apakah boleh? Boleh ya. Di dalam kitab Hasyiah Asy-Syarqawi dibahas tentang mengulang kalimat alhamdulillah. Artinya mengulang rukun saja boleh, apalagi hanya mengulang materi nasihat. Itu tentu boleh ya. Nah, kurang lebih seperti itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab.